Jauh banget, tajir. Amin. Tajirnya bisa ngasih mahar, kayak maharnya Sayyidah Khadijah. Berapa maharnya Sayyidah Khadijah? 100 ekor onta. Kalau 1 ekor onta 100 juta, berarti 10 miliar rupiah. Mau punya suami yang ngasih mahar 10 miliar? Itu namanya ajaib. Keajaiban dalam ujian. Jadi ajaib dalam jodoh itu ketemu kayak Nabi Muhammad yang tajir banget, soleh banget, dan good looking banget. Kalau ada cowok datang ke kalian serius, nanya, Mbak, saya pengen serius, boleh nggak di-spill maharnya kira-kira berapa? Bilang aja, nggak usah repot-repot mas, samain aja sama Bunda Khadijah. 10 miliar, langsung dia mundur tidak teratur. Keajaiban dalam jodoh artinya punya pasangan yang luar biasa, di luar ekspektasi kita, sangat sempurna. Keajaiban dalam keluarga, dikasih keturunan soleh-soleha, pintar, berprestasi. Keajaiban dalam hidup, dikasih keberkahan, dikasih kesehatan. Semua tentang keajaiban itu tidak akan datang kecuali melalui kesulitan. Jadi kalau kita dapat kesulitan hidup sekarang, biasakanlah diri kita, karena itu adalah syarat untuk mendapatkan keajaiban. Kalau hidup kita lempeng-lempeng aja, nggak ada kesulitan, nggak ada hal yang bisa bikin kita menangis, maka kita nggak akan pernah melihat keajaiban. Tapi walaupun kita dikasih kesulitan, keajaiban itu nggak datang begitu aja, ada kuncinya. Nah, salah satu kuncinya adalah belajar as-sana'u 'ala Allah. Pas lagi diuji, saat itulah kita as-sana'u 'ala Allah lebih kencang lagi. Selama ini udah as-sana', udah rajin berzikir, makin diuji makin berzikir, bukan malah berhenti. Ada banyak orang baru berhijrah, diuji, berhenti hijrahnya. Baru berhijab, berhenti, dibuka jilbabnya. Baru mulai sholat, diuji, berhenti sholatnya. Baru mulai berjilbab, diuji, berhenti jilbabnya. Baru mulai melakukan ibadah sunnah, tahajud, tilawah, puasa sunnah, diuji, berhenti semua ibadah sunnahnya. Maka dia nggak akan pernah melihat keajaiban. Justru harusnya ketika kita baru berhijrah, baru mulai sholat, baru mulai taat, diuji, harus makin taat lagi. Karena syarat untuk melihat keajaiban justru makin diuji makin dekat kita kepada Allah, makin diuji makin habis-habisan kita beribadah. Maka saat itulah Allah akan menunjukkan keajaiban dalam hidup kita. Jangan berhenti. Kok Allah gitu ya? Setelah saya hijrah malah saya dikasih ujian yang berat sekali. Apa maunya Allah? Maunya Allah kasih kita keajaiban, tapi syarat keajaiban itu adalah ujian. Jadi jangan sampai kita salah paham, ngerasa kayak Allah nggak terima hijrah kita, Allah nggak adil, Allah memperlakukan kita justru setelah kita benar malah diberikan hal-hal yang nggak layak. Nggak kayak gitu. Justru ketika Allah kasih kita ujian, itu artinya Allah setelahnya mau ngasih kita banyak kemudahan dan keajaiban. Fa inna ma'al usri yusra. Itu konsepnya, ada kata ma'anya, bersama. Jadi nggak akan dikasih yusra tanpa usrin, dan nggak ada usrin yang tidak ada yusra setelahnya, kecuali bagi mereka yang berputus asa, baru dikasih ujian, langsung mereka patah semangat, menyerah, akhirnya nggak pernah sempat melihat kemudahan-kemudahan. Kunci yang pertama untuk dapat keajaiban, kata ulama, adalah belajar sana, belajar memuji Allah dalam hitungan yang banyak, dalam waktu yang lama. Pikir apa yang kalian dawamkan sehari-hari, bawa ini kemana-mana, tasbih digital. Tapi beli yang agak bagus ya, jangan yang 10.000 atau 3.500 ya. Karena kalau yang 3.500 itu suka ke riset. Kita udah 100, tiba-tiba 0 lagi. Beli yang agak bagus ya, nggak terlalu mahal, kan 80.000 rupiah lah, 80.000 rupiah. Atau buat yang sekarang yang beli-beli, ngerping gitu kan. Coba siapa yang bawa tasbih digital? Ini yang 3.500. Ketahuan. Sering ke riset ya Mbak? Enggak ya? Oke, berarti amalannya beda. Siapa lagi yang bawa tasbih digital? Saya. Nah itu yang bagus tuh. Dan kalau ini yang buka itu ya? Di sini? Dikasih. Karena kita juga di Indonesia tuh produk Cina juga sih. Jadi kalian gak usah jauh-jauh
Beli yang agak bagus. Kalau yang kayak gini, saya ini bukan lagi di endorse ya, makanya saya nggak nyebut merek. Kalau yang kayak gini tuh dia ada 5 menu. Jadi kita kayak mau tasbih 1 menu, tahmid, takbir, tahlil, sholawat. Jadi ada 5 menu. Itu bagus tuh. Cari tahu. Jadi kita misalnya tasbihnya udah 1000, udah ganti ke menu yang sholawat dulu, nanti balik lagi ke tasbih, balik lagi ke istighfar. Karena dia banyak menu. Saya dulunya pakai yang tasbih apa tuh, gelang ya, tasbih yang butiran itu. Cuman susah untuk ngatur zikirnya, karena kalau udah beberapa kali suka lupa kan. Kadang-kadang kita baru 200 rasanya udah 700 gitu kan. Jadi kalau pakai itu suka lupa. Pernah juga nggak bawa ini, nggak bawa itu, cuman pakai jari. Kalau pakai jari maksimal cuma 100, setelah itu pasti lupa. Kadang-kadang 100 aja suka lupa. Ini udah yang berapa ya? Kan ini 33 kan? Nah, perasaan udah 4, padahal baru 2 misalnya. Jadi kita kayak susah ngitungnya. Mending pakai tasbih digital yang lumayan lah, yang agak bagus dan jangan kedesak. Dan itu tujuannya supaya kita bisa menjadi ahli zikir, menjadi orang yang mufarridun. Kata Nabi, sabaqal mufarridun. Orang-orang yang ahli zikir masuk surga lebih dulu. Kata para sahabat, siapa itu mufarridun ya Rasulullah? Mufarridun itu artinya orang yang adzakirinallaha katsiran wa dzakirat. Orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, panggilan tidak terpuas. Kenapa kita kok asana sering memuji Allah? Apa tujuannya? Biar muncul mahabbah dari Allah kepada kita. Salah satu cara memunculkan mahabbah Allah, puji dia. Makin sering kita memuji dia, makin dia mahabbah kepada kita, makin dia cinta kepada kita. Sebagaimana hadis Nabi, kalimatan khafifatan 'alal lisan, habibatan ila rahman, thaqilatan fil mizan, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang rizan banget diucapkan dengan lisan, tapi sangat dicintai Allah yang Maha Rahman dan sangat memberatkan timbangan nanti di hari mizan atau di hari hisab. Apa 2 kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi makin sering kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, maka semakin mahabbah Allah kepada kita. Karena Allah cinta banget dengan kalimat ini. Jadi siapa yang pengen dapat mahabbah Allah, ya udah dawamin aja yang banyak, sehari misalnya 200, 300 atau bahkan 1000. Tapi jangan cuma sehari 2 hari, minimal 40 hari baru kelihatan hasilnya. Apa yang terjadi kalau Allah udah cinta kepada hambanya? Kata para ulama dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, Allah kalau cinta kepada seorang hamba, Allah akan panggil Jibril. Allah bilang kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fa'ahibbu. Sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintai orang itu. Kemudian Jibril akan berseru kepada penduduk langit, wahai para malaikat dan penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka seketika seluruh penduduk langit itu akan mencintai orang tersebut. Kemudian penduduk langit turun ke bumi. Masing-masing mereka mengabarkan kepada apa yang mereka bisa kabarkan. Ada malaikat angin, malaikat awan, malaikat gunung, malaikat pohon. Semua mereka mengabarkan kepada penduduk bumi, kecuali manusia dan jin. Wahai penduduk bumi, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Sehingga seluruh penduduk bumi itu mencintai dia. Dan kalimat terakhirnya adalah wa wudi'al qabul, dan Allah akan meletakkan qabul untuk dia di muka bumi. Apa itu qabul? Qabul itu artinya penerimaan. Jadi dia itu dicintai oleh banyak orang, dicintai oleh keluarganya, dicintai oleh pasangannya, dicintai oleh sahabatnya, dicintai oleh orang-orang yang solih. Dia itu mahbub indan nas. Dia itu dicintai oleh banyak orang. Kenapa? Karena Allah mencintai dia. Dan kalau udah dicintai, segala kebaikan dan keajaiban hidup akan datang dengan dirinya. Jadi kenapa kita sana? Kenapa kita memuji Allah? Karena kita ingin mendapatkan mahabbah Allah. Kalau sudah mendapatkan mahabbah Allah, sudah menjadi
menjadi waliullah, udah menjadi wali-walinya Allah, maka ketika kita angkat tangan, itu langit berguncang. Ketika kita menengadah, langit akan memperhatikan. Bahkan ketika kita membatin sekalipun, langit akan mengabulkan harapan-harapan kita. Yang pertama, as-sana. Coba dawamkan zikir. Zikir apa aja Ustaz? Bebas. Kalau saya pribadi punya zikir sesuai dengan waktu. Kalau malam hari sebelum tidur zikirnya la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin 100 kali. Kenapa zikir itu Ustaz? Karena itu zikirnya Nabiullah Yunus alaihissalam. Tahu nggak apa yang terjadi ketika Nabi Yunus baca itu 100 kali? Arasy Allah berguncang, bukan langit, arasy. Arasy berguncang, kemudian para malaikat pembawa arasy bertanya, "Ya Rabbi, suara siapa ini yang begitu indah?" Kata Allah, "Itu suara hambaku Yunus yang meminta ampun kepadaku." Kemudian para malaikat mengatakan, "Ya Allah, ampunilah dia, kasihan dia, ampunilah dia, kasihan dia." Sehingga Allah pun mengampuni Yunus dan mengasihani Yunus dengan keselamatan dan keberkahan dalam hidupnya. Lalu para sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah zikir itu hanya berlaku keajaibannya bagi Yunus?" Kata Nabi apa? Tidak, itu berlaku kepada Yunus dan juga kepada siapapun yang mengucapkan zikir yang sama seperti Yunus. Jadi siapa yang pengen mengguncang arasy, Allah kasihan sama dia, Allah berikan keajaiban seperti Nabi Yunus selamat dari perut ikan, maka bacalah setiap malam sebelum tidur, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin 100 kali, minimal 40 malam. Bukan selama 40 malam, minimal 40 malam. Jadi kalau sebelum 40 malam kita belum melihat keajaiban dalam hidup kita. Kalau satu malam absen, ulang lagi dari awal. Jangan pernah berhenti selama minimal 40 malam, baru nanti malam ke-41 atau hari berikutnya kita akan melihat keajaiban dari setiap harapan dan doa kita. Coba amalkan itu. Itu namanya sana. Ada lagi sana yang lain adalah zikirnya Sayyidah Fatimah. Ini buat teman-teman di sini cocok sekali. Yang sering ngerasa bosan, ngerasa capek, ngerasa banyak beban dengan pekerjaan. Karena Fatimah juga ngerasa hal yang sama. Jadi nggak apa-apa kalau kalian ngerasa capek, itu wajar. Nggak usah ngerasa takut untuk, aduh aku nggak kuat lagi, aku capek, aku kayaknya bosan banget. Itu hal yang wajar. Berdamailah dengan itu. Fatimah pernah capek banget ngurus anak-anaknya di rumah. Terus dia datang ke Rasulullah minta pembantu, minta asisten rumah tangga. Terus Rasulullah bilang gini, "Wahai Fatimah, mau nggak aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada asisten?" "Apa itu ya Rasulullah?" Kata Rasul, "Sebelum tidur ucapkanlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1 kali, dan membaca 3 surat terakhir Al-Qur'an 1 kali. Maka sesungguhnya itu lebih baik daripada asisten rumah tangga," kata Nabi. Maka sejak saat itu Sayyidah Fatimah mendawamkan zikir ini. Dan sejak saat itu juga Sayyidah Fatimah tidak lagi merasa bosan dan lelah. Jadi semua teman-teman yang ada di Hong Kong kayaknya wajib punya zikir Fatimah namanya. Karena kan kerjaan kita lumayan berat kan? Berat sekali kan, dengan ujian yang juga kadang-kadang di luar nalar kita. Belum lagi menahan secara emosional, menahan kangen dengan keluarga, jauh dari orang tua. Bagi yang udah menikah kadang-kadang jauh dari pasangan dan anak-anak. Ini ujian ini hanya bisa diredam dengan zikirnya Fatimah. Sebelum tidur, paksakan diri kita untuk selalu membaca zikirnya Fatimah. Jadi sebelum tidur itu udah ada 2 amalannya. Nanti pagi hari baca Al-Waqiah. Gak harus habis subuh banget, terserah kapan waktunya yang santai. Kalau habis subuh lagi banyak kerjaan, waktu duha baca Al-Waqiah. Karena Al-Waqiah itu mendatangkan rezeki. Mungkin sebagian dari kalian berpikir gini ya, gimana ya cara jadi orang yang kaya, sukses dengan status saya seperti sekarang gini? Jangan pernah meremehkan rencana Allah. Kita memang bisa merencanakan dengan logika kita, tapi Allah punya rencana yang kadang-kadang gak logis. Jadi jangan pakai logika seolah-olah gak mungkin saya yang kayak gini dapat suami yang benar, yang soleh, yang good looking, yang kaya.
Gak mungkin saya kayak gini bakal jadi orang yang sukses. Gak mungkin. Gak mungkin itu kan logika kita. Apa yang gak mungkin bagi Allah? Kan Allah itu ala kulli syai'in qadir. Kalau pakai logika kita emang gak mungkin. Tapi pakai logika Allah semua mungkin. Bagi yang merasa udah usianya udah lanjut, mungkin umurnya udah 50 atau 50 ke atas, Ustaz saya udah gak berharap apa-apa dalam hidup kecuali husnul khotimah aja. Boleh gak semua zikir-zikir itu saya turunkan kepada anak-anak saya? Boleh banget. Kalau bukan kita yang berharap sukses, maka insya Allah kesuksesan itu akan Allah berikan kepada keturunan kita. Tiba-tiba anak-anak kita jadi anak-anak yang hafiz Quran, udah hafiz tadi, orang yang sukses secara dunia. Maka dunia akhirat itu hasil dari tirakat dan zikir orang tuanya. Yang kedua, amalan mengetuk pintu langit. Sholawat yang banyak. Saya teringat dengan sebuah kisah dari seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Suatu ketika Ubay pernah nanya ke Nabi kayak gini, ya Rasulullah, inni uhibbu an usalliya alaik. Ya Rasulullah, saya suka sekali berselawat kepada Rasul, terutama di dalam doa saya. Saya kalau mau berdoa biasanya sholawat dulu. Saya suka sekali sholawatnya Rasul. Kam aj'aluha laka ya Rasulullah. Kira-kira kalau saya lagi berdoa, bagian sholawat saya itu berapa bagian ya Rasulullah? Kata Nabi, masyita, terserah kamu. Mau berapa bagian sholawat dalam doa kamu? Ya Rasulullah, ar-rubu', 1/4. Sehingga 3/4-nya adalah doa, 1/4-nya sholawat. Kata Nabi, masyita in zitta fahiya khairul lak. Terserah kamu, kalau kamu mau nambah maka itu lebih baik. An-nis, 1/2 ya Rasulullah. Terserah kamu, kalau kamu mau nambah itu lebih baik. Terus kata dia, sulusain, 2/3 ya Rasulullah. Terserah kamu, kalau kamu mau menambah itu lebih baik. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, kalau demikian saya akan jadikan seluruh dari isi doa saya adalah sholawat. Tidak ada doanya. Kan kita kalau doa kadang-kadang langsung berdoanya ya, Rabbana atina fid dunya. Pokoknya doanya template banget. Udah doanya template, tilawatnya juga template. Apa tilawat template-nya? Qul huwallahu ahad. Selalu yang dibaca dalam sholat al-ikhlas. Sesekali kalau nggak al-ikhlas nyasar, itu kan ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul summa kalla saya'lamun alam nas'al al-ardh min hadza. Surat An-Naba. Jadi kalau doa jangan template-template aja, jangan standar-standar aja. Sebelum berdoa puji-puji Allah dulu, as-sana'u 'ala Allah. Kemudian setelah sana sholawat kepada Nabi. Nah, Ubay bin Ka'ab bilang, ya Rasulullah, setelah saya memuji Allah, maka saya akan isi semua doa saya dengan sholawat. Enggak ada lagi doa apa-apa. Enggak meminta ya Allah beri saya ini, beri saya itu, enggak. Cuma sholawat aja isinya. Apa kata Nabi? Idan tukfa hajatuk wa tughfar laka dzambuk. Tukfa hajatuk wa yughfar laka dzambuk. Kalau gitu semua hajat-hajatmu akan Allah penuhi dan semua dosa-dosamu akan Allah ampuni. Subhanallah. Padahal dia gak minta, cuma sholawat aja, tapi segala hajatnya dipenuhi oleh Allah. Saking dahsyatnya sholawat. Sehingga kata para ulama, salah satu di antara fadilah sholawat itu adalah dia akan menjadi pembuka pintu langit untuk mendapatkan hajat dan harapan kita. Jadi sholawat yang banyak. Mungkin awalnya 1/4, kemudian ditambah jadi 1/3, jadi 1/2, 2/3. Akhirnya seluruh dari rangkaian doa kita itu isinya adalah sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebanyak-banyaknya. Saya kira ini adalah 2 di antara 3 pintu cara kita mengetuk pintu langit. Dan nanti yang ketiganya akan disampaikan sama Umi Haning. Pasti lebih penting dan lebih akurat lagi. Saya hanya memberikan motivasi-motivasi ringan. Tapi walaupun ringan, saya sendiri udah mengamalkan itu. Saya banyak banget dapat keajaiban. Sedikit lagi cerita. Dulu ketika baru datang ke Bandung, saya ngelamar kerja untuk jadi pengajar. Itu nggak ada yang terima
di kampus ditolak, di sekolah ditolak, di pondok ditolak, semuanya nol. Padahal nilai saya nggak jelek-jelek amat, lumayan jelek sih, tapi nggak jelek-jelek amat. Semuanya nolak. Akhirnya saya nggak bisa ngajar di mana-mana. Ternyata ketika saya dapat kesulitan nggak bisa ngajar, saya minta sama Allah, ya Allah beri saya kejutan. Apa kejutannya coba? Memang Allah takdirkan saya itu bukan ngajar di sekolah, tapi bikin sekolah. Alhamdulillah. Bukan ngajar di sekolah, tapi bikin sekolah. Akhirnya hasilnya saya bikin sekolah SD gratis, sekolah SMA gratis. Walaupun gratis, guru-gurunya harus dihargai di atas UMR, nggak boleh di bawah UMR. Tapi muridnya free 100%. Walaupun gratis, itu sekolah punya kuda sendiri, punya stable sendiri, punya farming sendiri, areanya 9 hektar. Bunda Nuris kemarin udah kesana, sampai gempor loh tuh Bunda Nuris udah kesana. Itu sekolah gratis. Oh berarti Allah memang mentakdirkan saya ditolak ngajar sana sini, karena Allah pengen saya justru bukan ngajar tapi bikin sekolah. Lahirlah Sekolah Rimba Indonesia sama sekolah SMA 29 Sociopreneur High School. Itu namanya kegiatan. Terus saya nulis buku karena waktu itu saya nggak bisa ngajar di mana-mana, daripada nganggur saya nulis buku kan. Saya nulis buku, udah jadi naskah, saya kasih ke penerbit-penerbit. Semua penerbit menolak buku saya, nggak ada yang mau nerbitin. Alasannya nggak bagus lah, atau alasannya ini lagi nggak terlalu diminati lah, banyak alasan. Gara-gara semua penerbit nolak menerbitkan buku saya, akhirnya saya doa lagi, ya Allah beri saya kejutan. Kejutannya apa? Kalau saya naskahnya nggak bisa diterbitin oleh para penerbit, itu karena Allah pengen saya punya penerbit sendiri. Akhirnya bikin penerbit. Alhamdulillah yang naskah tadi yang ditolak saya terbitin 1000 eksemplar, nggak sampai 3 bulan habis. Cetak lagi 3000 habis dan seterusnya sampai berkembang dari penerbitan. Alhamdulillah ada rezeki mulai main jual beli mobil. Bukan mobil baru ya, mobil second. Beli mobil second, jual, beli mobil second, jual, sampai main properti, main beberapa usaha. Itu gara-gara tadi di penerbit ditolak. Coba kalau misalnya saya diterima ngajar, saya diterima naskahnya diterbitin, mungkin selamanya hidup saya ada di zona nyaman. Bukan zona sulit, tapi zona nyaman. Zona nyaman, ya saya mungkin gitu-gitu aja. Dan baik, cuman gak akan pernah berkembang. Sedangkan zona sulit, zona yang menantang, mungkin awalnya berat, tapi setelahnya banyak kejutan-kejutan. Kita hidup itu cuma tentang dua aja, zona nyaman atau zona menantang. Kalau kalian memilih zona nyaman, memang gak akan pernah terlalu banyak menangis, gak ada yang deg-degan, gak kayak roller coaster yang ditarik naik turun, flat aja, nyaman gitu. Atau kalian memilih zona menantang, naik turun ekstrim, tapi begitu dikasih kejutan itu dahsyat luar biasa. Kan sensasinya naik turun itu lebih terasa ya. Iya. Pas naik pelan-pelan, tiba-tiba turun, itu adrenalin segala macam, teriak-teriak, itulah sensasinya. Tapi kalau flat gimana? Ngantuk, akhirnya tidur ya. Ya kan itulah hidup, pilih mau jalannya flat atau yang naik turun, tapi naik turunnya penuh dengan adrenalin, sensasi, maka terimalah setiap kenyataan yang Allah berikan. Ini yang saya rasakan tuh benar ya. Dikir, maka kemudian Allah berikan keajaiban-keajaiban. Masih banyak. Dulu saya bercita-cita pengen banget punya rumah di tengah kota. Karena awal-awal tinggal di Bandung itu tinggalnya di tempat pembuangan sampah sama Om itu. Setiap hari ngelihat sampah, setiap hari ngecium aroma sampah. Pengen banget tinggal di tengah kota, di komplek yang nyaman, bukan yang elit tapi nyaman. Dengan zikir, dengan amalan-amalan mengetuk pintu langit, ternyata nggak nyangka kalau itu bisa jadi kenyataan. Pengen banget punya rumah kayak kafe. Jadi kalau mau ngonten, nggak usah ke kafe, di rumah aja. Kemarin Bunda Nuris ke rumah saya. Gak tahu Bunda Nuris nyaman nggak di rumah saya? Kayaknya nggak nyaman ya, karena nggak enak ya. Cuma sebentar langsung pulang. Kayaknya rumahnya bukan tipenya Bunda Nuris. Bunda Nuris kan tipenya rumahnya rumah-rumah raja-raja Arab gitu kali ya. Kalau saya gaya-gayanya gaya-gaya anak muda, kafe, nongkrong, industrial. Alhamdulillah akhirnya punya rumah dengan desain kafe, industrial, lampu-lampu kayak di kafe. Pengen banget punya rumah terus ada dari tadi. Yang di belakang halamannya itu ada stable berkuda.
Itu kan gak gampang. Dengan zikir, dengan amalan mengetuk pintu langit, tiba-tiba Allah wujudkan juga punya rumah di belakangnya ada stable berkuda. Jadi saya bisa berkuda di stable sendiri, kuda punya sendiri, ada kuda favorit, nggak perlu lagi datang ke stable orang nyewa segala macam, nggak perlu juga datang ke gedung sate naik kuda bayar 50.000. Jadi kayak Allah munculkan banyak keajaiban, itu salah satunya adalah dengan amalan mengetuk pintu langit. Saya udah membuktikannya. Karena saya adalah anak orang miskin banget, ayah saya adalah tukang pangkas, ibu saya ibu rumah tangga. Saya nggak mau mengandalkan mertua sama sekali. Tapi semua kemudahan itu datang benar-benar dengan amalan mengetuk pintu langit. Maka dawamkan dua yang tadi. Pertama adalah sana, jadilah ahli zikir. Kedua, sholawat, jadilah orang yang mengisi seluruh doanya dengan sholawat. Baru nanti yang ketiga disampaikan oleh Umi Harin Akhirat. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz Hanan, luar biasa ilmunya. Dan aku dikasih PR satu lagi kayaknya. Aku tuh dibisikin sama Bunda Nuris, Umi gitu. Temanya nanti bukan mengetuk pintu langit, mengetuk pintu cinta. Jadi gimana nih, mau dilanjutin yang pintu langit atau pintu cinta? Pintu cinta. Gimana? Pintu cinta. Yakin? Gak apa-apa? Ustaz gak apa-apa? Masya Allah. Sebenarnya nyambung ya, karena Ustadz Hanan ini kan menekankan tentang mengetuk pintu langit itu salah satu kuncinya adalah karena memuja dan memuji Allah, mengagumi Allah, membesarkan kuasa Allah, menyadari kehadiran Allah, menyadari kekuatan Allah gitu. Nah, sedangkan teman-teman yang dirahmati Allah, ternyata kalau kita mau ngomongin cinta ini, aku boleh tahu nggak yang lagi jatuh cinta sekarang saat ini ada berapa orang? Coba angkat tangan, boleh? Angkat tangannya bisa malu. Oke, coba. Oh, lumayan ya. Oke. Sudah berapa lama cinta itu diderita? 5 tahun, 10 tahun. Ada yang 10 tahun, ada yang 7 tahun. Gimana rasanya? Jatuh cinta selama 7 tahun rasanya seperti apa? Sakit atau happy? Sakit ya? Sakitnya sampai gimana tuh? Sampai sakit gigi. Ada yang sakit gigi, ada yang sakit apa lagi? Sakit hati. Kenapa ya selalu bercampur antara cinta dan sakit? Itu kayak entah ya, itu ada chemistry apa antara cinta dan sakit? Kayak pengen cerita aja sih seputar cinta. Jadi suatu hari sore di Yom Arafah Tasi' min Dzulhijjah. Jadi 9 Dzulhijjah, pada hari Arafah ini hari terbaik, hari paling mulia, hari paling afdol, di mana Allah hadir